Oke, kita lanjutkan lagi. Semoga tidak capek ya. Kita temanya agak serius malam hari ini, agak butuh konsentrasi dan berpikir. Biasanya banyak cerita-ceritanya, malam hari ini materinya serius semua. Tidak apa-apa, sambil latihan berpikir serius. Karena porsi hidup kita kelihatannya lebih 50% itu isinya tidak terlalu serius. Itu saya ya, tidak tahu kalau teman-teman. Makanya di momen-momen kita bisa serius, mari kita nikmati keseriusan ini. Baik, sekarang tentang unsur-unsur kritis dan standar-standar yang disebut kritis. Standarnya berpikir kritis, unsurnya berpikir kritis. Standar itu berarti ukurannya. Kalau sudah memenuhi standar, berarti kita sudah bisa berpikir dengan baik, dengan kritis. Kalau elemen, itu unsur-unsurnya. Apa saja yang ada dalam berpikir kritis. Standarnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi berpikir yang benar, berpikir yang baik, yang kritis itu ukurannya 8. Yang pertama, clarity. Yang kedua, akurasi. Yang ketiga, presisi. Yang keempat, relevan. Yang kelima, depth. Yang kedua, breadth. Yang keenam, yang ketujuh, logic. Dan yang kedelapan, fairness. Jadi berpikir kritis itu berpikir yang jelas. Jadi bukan berpikir yang jelimet, ruwet, jelas. Jadi orang mendengar langsung paham. Orang mendengar langsung mengerti, itu jelas. Bukan mikir yang berputar-putar. Biasanya kadang-kadang ada orang itu pinternya luar biasa, tapi kalau ngomong tidak jelas. Atau sebenarnya dia bisa sih ngomong to the point, maksudnya apa jelas, tapi dia ingin memamerkan kepintarannya. Jadi akhirnya bulet. Yo, hasilnya memang orang kagum dengan logika yang dia sampaikan, dengan kecerdasan yang dia tunjukkan. Yo, titik akhirnya hanya kagum saja, tapi tidak ada masalah yang selesai. Harusnya ya berpikir yang jelas itu nanti membuahkan problem solving. Ada masalah-masalah yang terselesaikan. Nah, ciri pertamanya adalah jelas, clarity. Ciri kedua, akurasi. Akurasi ini ketepatan. Mau ngomong A, ya memang benar yang diungkapkan tentang A. Mau ngomong B, ya benar yang diungkapkan tentang B. Itu namanya akurat. Jadi selain jelas juga akurat. Ndak muter-muter ngalor ngidul, to the point, apa adanya dan pas. Nah, itu akurat. Terus yang ketiga, presisi. Kalau presisi ini menyeluruh, semuanya kena. Jadi tidak yang harus masuk, yang harus tidak masuk, sudah tidak masuk. Itu namanya presisi. Jadi ada clarity, ada akurasi, ada presisi. Yang harusnya dibahas, dibahas. Tidak ada yang ketinggalan. Yang tidak perlu dibahas, tidak harus dimasukkan. Biasanya kalau tidak jelas, tidak akurat itu cenderung tidak presisi. Kalau orang ngomongnya bulet aja, kemungkinan dia ngalor ngidul kemana-mana. Tidak presisi. Yang tidak harus dibahas, dibahas. Yang harus dibahas malah tidak terbahas. Kalau tidak akurat juga pastinya tidak presisi. Karena
Kalau tidak akurat, ya melebar kemana-mana. Kemudian relevan. Nah, relevan ini tadi di atas banyak sebelumnya kita jelaskan bagaimana berpikir yang relevan. Berarti apa? Produk pikiran kita itu cocok dengan problem permasalahannya, sehingga orang bisa menilai ini manfaat apa enggak, sesuai apa enggak, ada gunanya apa enggak. Itu karena relevan tadi. Kalau enggak relevan, ya sudah enggak nyambung sejak dalam pikiran. Ini orang ngomong politik, dia malah ngomong tentang hati. Ini orang ngomong tentang budaya, dia malah ngomong tentang apa gitu kan? Nggak nyambung. Jadi namanya nggak relevan. Nggak relevan ya saya bilang tadi, bukan berarti salah. Tapi ruang waktunya nggak pas. Yang engkau sampaikan itu benar, tapi saatnya keliru. Harusnya nggak saat itu, atau harusnya tidak dalam situasi itu. Nasihat untuk semangat itu kapan diberikan? Nasihat untuk sabar itu kapan diberikan? Nasihat untuk jangan takut itu kapan diberikan? Ini urusan relevansi. Jangan takutnya itu benar. Cuma diberikan pada siapa, kapan, itu kalau pas ya namanya relevan, kalau tidak pas namanya tidak relevan. Itu urusannya relevansi. Kemudian mendalam. Jadi mendalam itu ya tidak sekedar melihat tampilannya saja, tapi masuk ke dalam. Itu berpikir kritis itu berarti mendalam. Iya sih, kalau dari luar sih kelihatan senyum-senyum. Coba diwawancara lebih jauh. Kira-kira apa memang dia bahagia? Atau senyumnya senyum putus asa? Nah ini tidak bisa disimpulkan dari senyumnya, harus diteliti sampai dalam. Kelihatannya sih masyarakat di desa saya ini rukun-rukun saja. Tapi kemarin ada masalah kecil saja, kok terus meledak begitu ya? Jangan-jangan yang tampak selama ini hanya tampilan luarnya saja, yang dalamnya sebenarnya tidak rukun. Nah itu deh. Jadi menganalisis sampai dalam. Tidak sekedar melihat tampilannya saja. Makanya nanti di antara standar berpikir kritis itu mendalam. Berarti kalau ada yang tidak mendalam, ini bisa didekati secara kritis. Oh, sampean benar pikirannya. Cuma sampean hanya lihat aspek luarnya saja. Tidak melihat ke dalam. Kalau dari luar sih kelihatan memang maju, kelihatan memang sukses. Tapi coba ke dalam itu akan ketahuan bahwa di dalamnya penuh intrik, di dalamnya penuh masalah. Nah, ini mendalam. Pentingnya kita berpikir sampai dalam. Kemudian breadth itu meluas. Jadi meluas itu maksudnya apa? Ya tidak berpikir sempit. Banyak hal yang terjadi tidak bisa hanya dipahami dari kejadian itu saja. Dia harus dikait-kaitkan dengan kejadian-kejadian yang lain. Ini namanya berpikir meluas. Loh, jangan dilihat cuma demonya saja. Coba dilihat peristiwa-peristiwa yang mendahuluinya atau peristiwa-peristiwa di sekitar demo. Itu namanya berpikir meluas. Karena kadang-kadang justru kalau tidak dilihat hubungan-hubungannya secara luas, kita bisa salah paham. Maka berpikir kritis itu berpikir yang juga meluas. Tidak mencukupkan diri hanya melihat, pokoknya saya tidak peduli, saya hanya melihat ini saja. Itu kemungkinan bisa kita kritisi loh, kalau sampean melihat yang ini saja, nanti tidak melihat hubungannya dengan itu, nanti tidak lihat hubungannya dengan ini. Ini sama-sama ada hubungannya. Mengapa kok anak saya males ngajinya ya? Wah, ini anak saya males, ini memang harus dimarahi, harus dipukuli. Loh, jangan lihat fakta itu saja. Coba dilihat fakta sekitarnya. Mungkin kehidupan sosialnya, mungkin teman-temannya.
Atau mungkin jangan-jangan ya orang tuanya sendiri, yang bapaknya yang malas ngaji, masuk anaknya dipaksa rajin ngaji. Auranya tidak nyambung, frekuensinya tidak nyambung. Nah, ini memahami secara meluas. Tidak hanya dilihat dari si anak ini saja. Oke, wah, tetangga saya itu anaknya masih kecil, suka motoran, dikeber-keber, padahal harusnya dia belum punya SIM, nanti kalau jatuh gimana. Nah, itu kalau kita berpikir kritis, melihatnya meluas. Tidak hanya dilihat dari anak ini saja, tapi mungkin situasi sosialnya, mungkin budaya masyarakat di situ, mungkin kebiasaan-kebiasaan yang selama ini berjalan, atau jangan-jangan pengaruh media, pengaruh gadget. Nah, ini namanya berpikir yang breadth, meluas. Tidak hanya sempit melihat satu fakta saja. Kemudian standar selanjutnya logik. Kalau ini tidak saya jelaskan ya logika, berpikir yang masuk akal, ilmunya logika. Jadi harus masuk akal. Kemudian yang terakhir fairness. Fairness itu adil. Ini mungkin nama lain dari subobjektif tadi. Jadi fair. Yang salah ya diucapkan salah. Ketemunya kok jelek padahal berhubungan dengan keluargaku atau berhubungan dengan temanku. Jelek ya dibunyikan jelek. Meskipun temanku, meskipun mungkin kelompokku. Nah, itu namanya fair. Kalau tidak fair bisa dikritisi, kalau tidak logik bisa dikritisi, tidak luas bisa dikritisi, kurang dalam bisa dikritisi, tidak relevan, tidak presisi, tidak akurat, tidak jelas. Ini semua objek yang bisa kita kritisi. Berarti berpikir kritis itu berpikir yang jelas, berpikir yang akurat, berpikir yang presisi, berpikir yang relevan, berpikir yang mendalam, berpikir yang masuk akal, dan berpikir yang adil. Inilah berpikir kritis.